Apa hadir semua? Ada hadir. Hadir sakit. Oh, Fajar Ya, sakit. Semoga cepat sembuh ya Fajar. Tapi saya juga sakit, Bu. Semoga cepat sembuh ya, Haji. Oke, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar materi tentang apa? Momentum. Oke, di salah satu materi momentum itu kan ada materi yang namanya tumbukan. Oke, misalnya nih ada mobil, dia kan lagi jalan gitu mobilnya kan, terus tiba-tiba si mobilnya itu nabrak sesuatu, misal nabrak mobil lagi. Nah, yang terjadi pada mobil yang ditabrak itu gimana? Kelempar. Iya, bisa jadi kelempar. Nah, berarti itu juga termasuk salah satu tumbukan. Tentu saja itu lenting sempurna atau enggak lenting tidak sempurna. Nah, itu juga berhubungan dengan materi kita kali ini. Misalnya kalian pernah nggak tiba-tiba kayak nabrak pintu? Kayak misal kalian lagi pusing gitu, terus tiba-tiba nabrak pintu. Oh, nggak sengaja. Oh, nggak sengaja nabrak pintu. Misalnya nih ya, kalau misalnya kita ketika nabrak pintu di bagian yang engsel itu tuh akan lebih terasa kayak sakit dibandingkan ketika kita nabrak pintu yang biasa yang ada gagangnya itu ya, yang di dalam pintunya. Nah, kita akan bahas materi tentang itu. Anak-anak, kita akan menguji konsep ini juga pada jungkat-jungkit. Jadi, misal nih, kalian bayangkan terlebih dahulu ada ayah sama Budi. Mereka itu sedang kayak di sebuah taman bermain, terus mereka bermain jungkat-jungkit. Nah, setelah ayah dan Budi naik ke jungkat-jungkit tersebut, tiba-tiba ayahnya kan pasti, menurut kalian nanti kan jungkat-jungkitnya awalnya kan gini kan, misalnya lurus si papannya. Nah, tiba-tiba ketika si ayah udah naik, terus Budi juga udah naik. Nah, pastikan masa mereka kan beda kan kedua itu. Nah, berarti nanti Budi itu pasti akan berada di atas kan? Ya, ayah akan berada di bawah. Nah, menurut kalian bakal ada momen enggak ketika misal si Budi itu akan bisa mengangkat ayah? Apakah itu mustahil atau bakal bisa terjadi oleh Budi? sepengalaman saya harus bisa sih. Harusnya bisa ya. Oke, nah kalian boleh menuliskan jawaban kalian terlebih dahulu di sticky note ini ya. Jawabannya tadi itu ya. Ya, menurut kamu aja. Bisa. Ini ya. Oh iya. Bisa itu. Udah. Ibu kasih waktu 10 detik ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Coba perwakilan boleh jawab. Nia, jawabannya apa? Bisa Ibu. Bisa. Karena apa bisanya? Karena itunya ya, masanya ya? iya. Oke, kalau Majid? Ya, Bu, kalau pengalaman saya Bu ya, karena dulu pernah tuh hanya belajar bersama teman saya. Kebetulan saya lebih besar, teman saya lebih kecil, tapi saya tuh karena duduknya di paling depan, teman saya paling belakang, saya yang berangkat Bu. Mungkin beda posisi, jadi beda Jaraknya berarti ya. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Nah, tadi kan ada yang masih tentang masa, terus ada tentang jarak. Nah, di sini kita akan coba menggali. Nah, sebelumnya kan tentang momentum terus juga tentang gaya-gaya kan. Kalau misalnya yang lainnya itu hanya berpengaruhnya itu faktornya kan hanya cuma massa. Tetapi kalau misalnya di gerak rotasi ini poros itu atau engsel itu pasti berpengaruh. Jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi di jungkat-jungkit ini. Nah, Ibu punya ini nih. Ini kan yang tadi kan Budi sama ayah yang tadi nih. Kalau misalnya kalian jawab pertanyaan ini nih. Nah, tadi kan ada yang jawab massa atau beban. Jika kita tidak boleh menambahkan beban, apa yang harus kita lakukan pada posisi mereka agar papan menjadi rata? Nah, berubah posisinya. Berubah posisinya. Kalau misalnya ayah di situ berarti Budi atau ayah yang pindah? Ayah yang pindah ke depan. Ayah yang pindah ke depan, berarti ayah yang maju. Ya. Kalau si Budinya tetap di situ. Di belakang. Ya. Oke. Ada yang lain jawabannya apa sama? Sama Bu. Oke, kalau sama. Kayaknya 10 ya.
Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan langsung melakukan percobaan. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Di dalam kelompok itu sudah Ibu bagi rata, ada yang profil A, B, dan C sesuai dengan nilai kalian di pertemuan sebelumnya. Boleh ketua kelompoknya ambil LKM-nya ini, bagi ambil. Ini kelompok 1, ya, kelompok 2. Oke, kalian bisa lihat di halaman selanjutnya itu ada, kalian boleh isi kelompok dan juga nama anggotanya ya. Kelompoknya bebas Bu. Bebas, kamu kan tadi kelompok 1 ya. Ya, sama Om. Ya. Nah, kita ya. Ini ada CP-nya. Kita jadi mau analisis ya. Terus juga ini tujuan pembelajarannya ada 1. Lanjut, ini fase orientasi tadi sudah kita kerjakan bersama ya, anak-anak. Kita lanjut ke fase 2 yaitu merumuskan diagram. Nah, kalian boleh buka halaman 3. Di situ kalian silahkan jawab pertanyaan ini. Tadi kan ada beberapa hal kan yang kalian sebutkan pas di awal. Nah, itu bisa kalian jadikan rumusan masalahnya. Sudah? Sudah. Nah, kita lanjut ke fase 3 yaitu merumuskan hipotesis. Nah, kalau misalnya di awal ada rumusan masalah, berarti kita bisa jawab atau jawab terlebih dahulu di merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Soal jawab. Oke. Sudah? Sudah? Lanjut ke fase 4 yaitu mengumpulkan data. Nah, di sini alat dan bahannya ada penggaris, penghapus, sama neraca digital. Ini untuk kelompok 1. Kalian boleh dibaca langkah kegiatannya ya. Nanti ikuti langkahnya. Ini kita mandi Ibu. Nanti Ibu arahin kok. Yang pertama tuh. Oh, kita yang pertama harusnya timbang dulu ya anak-anak. Oh, timbang dulu. Ya. Timbang jadi mana? Pinjam Ibu juga. Yang ditimbang apa ya Bu? Yang ditimbang itu sih koinnya, dia sebagai masanya. 3 ini. Satu-satu ditimbang ya. Catat ya Bu? Ya, boleh dicatat di tabel pengamatan. Sudah? Kelompoknya sudah berarti ya? Satu. Semuanya? Satu. Coba kelompok yang ini. Oh, itu satu lagi Bu. Iya. Sama kan? Ya. Nah, sekarang berarti tinggal ininya disusun ya. Nah, misalkan kalian susun tim Majid, itunya kalau begitu nanti susah, harusnya gini susunnya ya. Di tengahnya di mana? 15. Itu kan 30 tapi ada lebih dikit kan ya? Itu juga sih. 16. Cuma 16-an atau 16,5. Oh, tidak simbangnya. Iya, biar seimbang aja. Oke. Dia 16,5. 16,5 ya seimbangnya ya. Kalian ikuti langkah-langkah di sini, terus nanti, nah isi, nah itu kan ada masuk poin sebelah kiri, juga masuk poin sebelah kanan ya. Ini kan beda nih. Yang satu yang sebelah kiri 1 koin, yang sebelah kanan 2 koin misalnya itu. Ibu, ini gimana? Ya boleh. Sudah belum anak-anak? Sudah dicoba semuanya? Sudah. Oke. Nah, kita lanjut ke fase 5 menguji hipotesis.
Nah, di puzzle ini itu kalian kan ada 3 profil kan, A, B, C. Nah, nanti setiap kelompok itu kan di setiap kelompok ada beberapa profil tuh, ada profil A, profil B, dan profil C. Nah, yang termasuk profil A silahkan mengisi pertanyaan profil A, terus nanti yang profil B silahkan mengisi yang profil B, terus yang profil C nanti silahkan mengisi yang profil C. Silahkan diisi ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Bisa tidak? Itu profil apa ibu? Kan ibu sudah bagikan. Kamu Gimana sih ya? Ini kan ya. gak apa lupa ya ini. Sudah belum? Selamat bu, selamat bu. Gak apa. Kan itu bisa dipasang kan? Sudah anak-anak? Oke. Kalau semuanya sudah, profil A nanti kalau misalnya teman-temannya yang lain belum bisa kan boleh bantu ya. Ini baru saja. Ya, Bantu coba. jauh aja. Oke, udah bu. Sudah? Oke teman-teman, anak-anak kita lanjut ke fase 6 yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah kalian lakukan, tentu kesimpulan akhir dari pembelajaran hari ini dengan melengkapi kalimat di bawah ini. Silakan kalian tulis ya berkelompok ya kalau ini. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Sudah? Oke. Kita coba kelompok 1 kesimpulannya bagaimana? Boleh? Berdiri saja di situ. Ini maunya. Nia boleh Nia. Cepat ya. Ayo tidak. Oh ini. Ya, boleh. Oke, jadi untuk mencapai keadaan seimbang, benda yang memiliki gaya lebih besar itu harus diletakkan pada jarak yang lebih jauh dari titik tumpu. Sedangkan benda yang memiliki gaya lebih kecil itu harus diletakkan pada jarak yang lebih dekat dari titik tumpu. Hal ini tuh menunjukkan bahwa hubungan gaya itu dipengaruhi oleh besar gaya dan juga jarak pengan atau Oke, terima kasih ya Nia. ya. Teman-teman anak-anak kita lanjut ke halaman. Belum deh, itu ada kegiatan dulu. Oh. Nah, ibu punya video nih. Kalian boleh lihat ya videonya. Bentar. Oh, iya. Oh, ini pintu gak sih? Iya. Oh, itu. Ini tuh pintu kayak di Eropa itu dulu tuh pintunya seperti ini. Kalau misalnya sekarang kan kita pintunya sih, itu tuh gagangnya kan di ujung kan, Iya. kalau ini di tengah. Nah, nanti kita coba lihat. Ada gak sih bedanya kalau misalnya di ujung sama di tengah itu? Oh. Oh. Kayak itu bergantungan. Nah, apakah letak gagang itu benar-benar berpengaruh pada tenaga yang dikeluarkan? Berpengaruh. Oke, coba ibu minta Majid buat baju. Ayo, mas saya itu. Apa? Misal nih, kamu, misal Ini. kamu, nah kalau misalnya buka dari situ, bisa kan? Bisa lah. Kalau misalnya, bisa ya kalau dari sini, buka dari sini. Oh, pokoknya dorong gitu. Ya. Coba. Kalau dari sini sama sini ada bedanya nggak? Tidak aku. Ya, kedua, aduh,
Oh iya. Karena yang di dalam Oh iya iya, ada beda. agak beda kan? Agak beda. Oke, Majid coba hitung itu dulu. Bedanya tadi apa? Oh di tengah tuh ya, lebih enteng. Lebih di tengah lebih enteng. Enggak, oke. Lebih berat. Lebih berat, Lebih berat kan di tengah? Kalau di ujung itu lebih nyaman, Lebih ringan kan? Heeh. Oke. Berendut ya Majid. Makasih ya Majid. Aduh, saya lagi juga. Oke, jadi anak-anak kita bisa bahas tadi yang tentang Majid itu di penguatan materi. Kalian boleh buka halaman 9 ya. Nah, konsep si pintu ini sama juga dengan jungkat jungkit anak-anak. Jadi kita misalkan ini tuh kayak porosnya. Berarti kan tadi ada yang jaraknya dari sini ke sini. Terus ada yang jaraknya dari sini ke ujung sini kan. Berarti kalau dari sini kan tadi kata Majid kalau misalnya dekat di sini malah jadi berat. Kalau di sini malah jadi ringan. Coba yang pertama. Bentar. Itu ya. Kita jungkat jungkit ya misalnya. Tadi yang dijungkat jungkit itu ada apa di sini? Ada ayah sama Budi. Berarti ada Mas. Ada yang satu, terus ada yang dua. Terus juga tadi yang berpengaruh itu kata Majid apa? Jarak. Iya dari ini titik kumpulnya ya. Dari sini ke sini. Nah, momen gaya itu lambangnya itu tahu, iya betul. Ini momen gaya. Ini momen gaya. Terus tadi yang pengaruhnya ada apa aja? M kan? Masa. Terus juga ada gravitasi. Terus ada juga jarak. Nah, M kali G ini kita juga bisa tulis F kan? Ya. Jadi tau sama dengan F kali R. Dengan taunya itu momen gaya. F-nya itu gayanya. R-nya itu jarak. Gaya berat ya. Kalau misalnya kita mau nyari F berarti gimana? Gaya apa? Nyari F dari rumus ini Apa ya? over F tau per F. Kalau mau misalnya nyari R ya. Kalau misalnya mau nyari R berarti tahu R. tahu per. Jadi ini nanti rumus-rumus yang mungkin kalian akan dapat gunakan ketika kalian mengerjakan soal. Nah, kapan sih dia bisa seimbang? Kalian tadi di percobaan itu ada nggak sih ketika ininya seimbang si jungkat jungkitnya? Coba boleh buka di data hasil pengamatannya. Bisa aja. Iya, ada nggak yang ketika dia seimbang? Ada nggak sih? Ada gua ada. Berapa F-nya yang itu? Yang F1-nya, yang masa satunya, yang betul satunya berapa F-nya? Yang jarak kemasannya F-nya gayanya gayanya itu yang satu yang kiri 0,031 0,31 0,031 nol ada nolnya. R1-nya R1 itu 0,06 0,06 F2-nya 0,062 0,062 R2-nya 0,03. ini yang kanan ya. Nah, kenapa seimbang?
ketika R1 sama dengan 2R2. Ini hasilnya berapa? 0,00826 0,00186. 00186 Ini sama Bu. 0,00186. Nah, jadi si jumlah jungkit ini tuh bisa setimbang kalau misalnya yang mempengaruhi itu kan gaya sama si itunya kan si jarak. Nah, kalau misalnya gaya jarak antara si sisi kanan dan sisi kiri itu sama. Jadi meskipun masanya berbeda, tapi kalau misalnya jaraknya bisa kita sesuaikan, berarti jumlah jungkitnya bisa seimbang. Nah, jadi anak-anak kita bisa mendefinisikan momen gaya itu sebagai kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda terhadap titik tumpu. Oke. Nah, kalian boleh buka di halaman 9, itu kan ada penguatan konsep. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan nih, kalian boleh isi si penguatan konsepnya itu sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Kayak misalnya di kotak pertama kan itu ada definisi momen gaya. Kalian boleh definisikan momen gaya menurut diri kalian sendiri. Terus juga rumus dan variabelnya boleh kalian tulis ulang. Terus juga contoh dalam kehidupan nyata. Selain sih juga tulis sama pintu tadi ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Yang halaman 19 ini. Yang halaman 9. Halaman 9. Oh ini. Udah Bu, ini. Udah, coba Ibu lihat. Bagus banget meja. Insyaallah. Tutup Udah, ya. udah semua berarti ya. Bu. Ibu ada tugas terakhir nih. Waduh. Banyak banget tuh. Enggak kok ini tuh, dua lagi tuh. Udah ada Bu, ini ada lagi. Tugas terakhir di halaman 10. Kalian boleh lihat di halaman 10. Ini tugas kelompok ya. Jadi kayak untuk melihat kemampuan kalian nih. Ini kok tahu sih. Aduh, ini gimana? Ini. Bentar. Tahu. Bukan simbol ya, tapi kata-kata itu. Agipa boleh tolong bacakan di studi kasusnya? Studi kasusnya, seorang tukang kayu sedang kesulitan mencabut paku yang menancap sangat kuat di sebuah papan. Saat mencabut, kepala palu yang melengkung menempel di papan sebagai titik tumpu atau poros. Awalnya tukang kayu tersebut memegang gagang palu di bagian atas dan sangat dekat dengan kepala palu, namun ia kehabisan tenaga dan pakunya tetap tidak mau mencabut. Udah? Oh iya udah. Nah, diskusi kan studi kasus di atas dan jawablah pertanyaan berikut berdasarkan konsep momen gaya. Nah, kalian silahkan diskusi berkelompok, terus jawab 3 pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Paham? Oh, ini 3 ya? ini. 3 telah di bawah 1. Samping ada. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Silakan berdiskusi. Gaji kamu jangan sendiri, ajak Adrian tuh, Adrian. Adrian sakit, gak kan kamu bisa kan? Bisa Bu. Kalau Ibu. Apa? Udah. Bisa tidak ya? Lagi isi Bu. Oke. Bingung Jadi ya. Makasih Bu. Iya. Ini nomor 3 dihitung Bu. Iya. Oh, Sama aja maksudnya dengan makin besar makin besar. Iya. Betul sekali.
Udah. Ini mah tadi gampang. Gampang banget ya pertanyaannya. Udah. Kalau ibu lihat dari progres kalian tadi kerja kelompok kalian itu bagus banget ya. Kelompok satu gitu. Kelompok dua juga bagus banget, semuanya bagus. Nah, karena kita telah melakukan pembelajaran, tadi kita sudah melakukan 3 aktivitas ya. Dimulai tadi ada yang kita inquiry di pendahuluan, terus kita ada aktivitas yang kedua, apa kedua yang pintu-pintu itu, terus yang ketiga ya pembuatan materi, terus terakhir ibu masih ada soal untuk kalian. Banyak Terakhir, nah kalian kan tadi sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang telah ibu ajarkan tadi. Nah boleh kalian isi refleksi di halaman 12. Ini menurut yakin. Menurut keyakinan masing-masing ya, di halaman 12 ini kalian boleh isi, tapi itu di kertas lembar aja, jadi isinya masing-masing ya, bukan berkelompok, oke? Oke. Bu kasih waktu 2 menit, cukup? Sama. 3 doang kan? Ya. Nah, ini ada oke. Ya. Kan sendiri-sendiri. Maksudnya ini soalnya kan dia belum. Oh, dia Kasihan. belum. Oh, dia belum sih. Udah. Nah, coba kasih soal. Udah. Oh, Dita udah? Udah. Sama Yanti udah? Dan Ijal udah belum Jal? Udah, Bu. Oke. Udah semua? sudah. Oke. Sudah katanya, Bu. Sudah. Kalian boleh dikumpulkan dulu LKM-nya. Ini, Bu. Ya, makasih ya. Nanti ibu akan nilai dari sini sebagai asesmen ya. Mati. Selanjutnya, ini masih ada nih anak-anak. Karena kan kita tadi Berapa? pembelajaran sudah selesai. Tapi kan ibu pengen tahu kalau misalnya dari masing-masing tadi kan banyaknya tugasnya berkelompok kan, ngambil data berkelompok, apa-apa berkelompok. Kalau misalnya kalian sendiri gimana sih jawaban kalian? Nah ibu ada soal, ada 3 soal. Silahkan kalian isi di kertas lembar. Oh, soalnya mana, Bu? Soalnya udah ibu kirim di WA grup. Dicek ya grupnya. Oke. Sama Ibu saya kasih. soalnya. Oh iya, bagus kok. Pas belajar ada makan saya lagi. Kan langsung lagi. Biar ada alarm. Terus silakan kalian diisi ya, ibu kasih waktu 2 menit. Isinya kertas lembar. Ya di kertas lembar silakan ditulis. Oke, Bu. Udah? Sabar. Sudah. Udah. Kalian boleh kumpulkan exit tiketnya. Terima kasih ya. Jadi bilang lagi. Ya. Oke udah. Nah anak-anak setelah tadi kita belajar tentang momen gaya, nah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang momen inersia. Jadi nanti kalian boleh dibaca-baca atau nyari di internet tentang momen inersia. Mungkin cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.